Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ya, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini Bapak, dapat saya jelaskan, biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP ini. Ya harus saya tanyakan. Iya, makanya saya tanya. Saudara penasihat hukum beri kesempatan Baik, ya, saksi untuk menjawab. Ya, saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten, Yang Mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai meminta. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Tidak itu. konsisten sudah setelah. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Ada beberapa yang tidak benar yang harus kami Oke, sampaikan. silakan. Pertama terkait dengan senjata stayer itu tidak melekat di istri saya. Itu hanya digunakan pada perjalanan keluar kota oleh ajudan. Kemudian yang kedua, saksi menyatakan bahwa pasolasi di Bangka itu juga tidak benar karena kemungkinan saksi hanya. Jakarta. Terdakwa Ferdi Sambo turut membantah keterangan dari terdakwa Richard Eliezer alias Baradae saat hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bentahan pertama datang dari Sambo menyangkal soal keterangan senjata laras panjang, Steyr AUK yang disebut Baradae, hal itu melekat kepada Putri Chandrawati. Pertama terkait senjata Steyr tidak melekat di istri saya. Itu hanya digunakan untuk perjalanan luar kota para ajudan, kata Sambo saat menyangkal keterangan Baradae saat sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa 13 Desember. Kemudian soal isolasi di rumah pribadi Bangka yang dibantah Sambo, bahwa Baradae tidak mungkin melangsungkan isolasi di rumah tersebut, termasuk dengan keterangan soal Baradae perihal pemberian peluru dan penjelasan skenario di rumah pribadi Jalan Saguling. Kedua, saksi isolasi di Bangka itu tidak benar karena kemungkinan saksi hanya 10 hari di dinas, ada kegiatan kami di Duren 3. 3-4 kali, kemudian sisanya saya menembak, kemudian saya maju, kemudian juga saya melakukan penembakan. Kemudian juga waktu menembak saksi mengatakan tidak maju itu sangat jelas bahwa saksi maju ke depan, tapi tidak masalah lah, silahkan hakim yang menilai. Kemudian kokang senjata pakai sarung tangan hitam, kemudian kamar setengah terbuka karena saya masuk menjemput istri saya itu, saya jelas-jelas membuka pintu. Dan terkait dengan saksi di lantai 3 Biro Propos itu ruangan kecil, saya pikir juga saksi mengetahui bahwa saya memberikan penjelasan ke Riki dan Kuat. Kemudian yang di tanggal 10 juga itu tidak pernah saya janjikan uang dan handphone itu saya yang berikan karena handphone itu berada di meja depan ruangan saya. Kemudian selanjutnya Yang Mulia saya sampai bahwa ternyata keterangan kebohongan tanggal 5 itulah ya, kemudian saya dijemput oleh Bintang 2 dibawa ke Mabes Polri dan kemudian saya dipatsus. Saya tidak pernah tahu keterangan tanggal 6, tanggal 8. Tanggal 8 lah setelah istri saya diancam akan ditersangkakan, saya sampaikan semuanya. Tapi apa nyatanya ternyata juga ditersangkakan dan diterdakwakan. Ini perlu saya sampaikan. Kemudian yang terakhir Yang Mulia, kalaulah saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya akan bertanggung jawab. Tapi kita berdua yang bertanggung jawab. Kuat, Riki, istri saya jangan kau libatkan. Saya akan bertanggung jawab terhadap lakukan. Tapi tidak, saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan. Yang Mulia, saya di bawah Bintang 2 Mabes Polri, keterangan kebohongan dia tanggal 5. Tapi kemudian saya merubah dan mengakui semuanya itu di tanggal 8 dengan berita acara yang ada. Saksi ini, apakah benar salah
semua sebagian dan salah sebagian? Silakan. Izin Yang Mulia. Silakan. Yang pertama adalah bahwa tanggal 4 Juli itu saya tidak terbaring, tapi saya duduk selonjoran di sofa karena tidak enak badan. Selanjutnya adalah saya hanya berusaha disupirin oleh Dek Richard, tujuan adalah ke Magelang. Saya tidak pernah memberikan perintah kepada Kuat untuk membawa mobil. Saya juga tidak pernah bercakap-cakap atau bicara sepanjang perjalanan dari Magelang menuju Jakarta karena saya sedang tidak enak badan. Saya tidak pernah merubah lokasi PCR pada saat saya perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Dan saya juga tidak pernah mendengar musik melalui HP karena saya tidak enak badan. Dan saya tidak pernah memerintahkan Dek Richard untuk menaikkan stair karena saya tidak pernah tahu mengenai senjata, itu adalah urusan dinas. Saya tidak mengetahui keberadaan Dek Richard di lantai 3. Saya tidak pernah membicarakan tentang CCTV dan tangan bersama Dek Richard dan Pak FS. Saya tidak pernah menyampaikan ke-46 di dalam mobil pada saat isolasi, dan saya tidak pernah mengajak Dek Richard untuk pergi isolasi ke-46.